Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Gimana? Tadi sudah melihat video dari Frater toh? Tentang kegiatan-kegiatan misi dari kakak-kakak Frater, dari para Romo MSF begitu. Tadi kita melihat ada misi di Kalimantan, terus kemudian misi di luar negeri ya toh, di Prancis, terus di Chile, di Argentina, sampai di Papua Nugini. Ternyata untuk bermisi itu asik dan menyenangkan ya. Kita bisa bertemu dengan banyak orang yang baru, dengan banyak budaya baru, dan juga tentunya akan menemukan keluarga yang baru. Nah, tapi sebelum seseorang bisa bermisi atau bisa menjadi Romo itu ternyata ada syarat-syaratnya adik-adik. Syarat-syaratnya itu sudah dituliskan dalam kitab hukum gereja. Ini namanya kitab hukum kanonik. Bukunya warna merah ini. Di sini, di buku ini terdapat semua aturan mengenai kehidupan beriman kita, terutama dalam penghayatan sakramen-sakramen. Nah, untuk menjadi Romo itu seseorang harus melewati namanya sakramen tahbisan. Sakramen tahbisan itu ya adik-adik ya. Nah, tapi sebelum bisa sampai pada sakramen tahbisan itu ada tahap-tahap yang perlu dilewati dan juga ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Untuk itu, Frater pengen ngasih tahu ke adik-adik semua tentang syarat-syarat itu. Tapi ini enggak semua dari buku ini, jadi Frater hanya sekedar menyingkat saja, hanya sekedar merangkum. Tapi sebenarnya ada cukup banyak dan cukup lengkap syarat-syaratnya. Tapi Frater pengen ngasih tahu beberapa hal atau garis besarnya. Sebelum kita lanjut, kita perlu tahu bahwa dengan menerima tahbisan, menurut ketetapan ilahi, sejumlah orang dari umat beriman Kristiani diangkat menjadi pelayan-pelayan suci. Jadi itu ya, diangkat menjadi pelayan suci dengan ditandai oleh meterai yang tak terhapuskan, yakni dikonsekrasi dan ditugaskan untuk melayani umat Allah, masing-masing menurut tingkatannya dengan dasar yang baru dan khusus. Nah, mengenai tingkatan ini, apakah adik-adik udah ada yang tahu? Jadi dalam tahbisan itu juga ada tingkatannya. Jadi ada 3 tingkatan begitu ya. Sebelum seseorang bisa ditahbiskan menjadi imam atau menjadi romo begitu, perlu melewati tingkatan tahbisan diakonat. Nah, pertama diakonat dulu, terus kemudian presbiterat atau nanti dapat dikatakan tahbisan sebagai romo itu, dan juga yang terakhir episkopat atau tahbisan sebagai bapak uskup. Nah, itu jadi ada tingkatannya. Jadi apa tadi? Pertama diakonat, kemudian presbiterat, dan juga episkopat gitu. Terus juga untuk mentahbiskan itu nggak sembarang orang bisa. Jadi untuk membuat seseorang bisa menjadi romo itu hanya bapak uskup yang bisa. Itu dituliskan dalam kanon 1012 gitu ya. Pelayan pentahbisan suci ialah uskup yang telah dikonsekrasi gitu. Dan bapak uskup itu nggak bisa sembarang mentahbiskan orang, jadi harus dapat mandat langsung dari kepausan, dari bapak paus kita, Paus Fransiskus. Nih, tiada seorang uskup pun boleh mengkonsekrasi seseorang menjadi uskup kecuali sebelumnya nyata ada mandat dari kepausan begitu. Terus kemudian syarat yang lain, dan tentu kita pasti udah tahu semua ini ya, hanya laki-laki yang telah dibaptis dan dapat menerima tahbisan suci secara sah. Itu ya. Jadi pertama, syarat utama tentu seorang laki-laki pengen jadi romo ya, seorang laki-laki. Terus setelah laki-laki dia harus juga dibaptis begitu. Jadi sebelum ditahbiskan itu minimal udah dibaptis selama kurang lebih 2 tahun begitu. Terus setelah itu, setelah dibaptis itu
kita melewati tahap apa adik-adik? Ya, jadi setelah dibaptis kita melewati tahap penguatan atau mungkin biasa kita sebut krisma, dan itu juga menjadi salah satu syarat dalam tahbisan itu. Hanya orang yang telah menerima sakramen penguatan suci dapat secara layak diajukan untuk tahbisan, begitu. Terus ada lagi syaratnya. Sebenarnya syaratnya banyak, tapi Frater hanya memberikan garis besarnya saja ya. Dan sebelum menerima tahbisan suci itu, seseorang harus menyiapkan diri. Ia harus melakukan semacam apa ya, retret istilahnya, permenungan selama minimal 5 hari begitu. Dan dalam retret itu seseorang akan mempersiapkan diri secara sungguh-sungguh untuk dapat menerima tahbisan suci gitu. Dan juga ada beberapa syarat yang lain dan juga perlu dipenuhi gitu. Ini seseorang nggak boleh memiliki penyakit psikis. Penyakit psikis itu dapat dikatakan kayak stres gitu atau gila gitu, nggak boleh ditabiskan. Jadi harus sehat secara pikiran gitu. Terus yang pernah melakukan tindak pidana juga tidak boleh ditabiskan gitu. Jadi untuk jadi seorang romo itu harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan baik. Terus juga yang sudah mau mencoba menikah gitu juga nggak boleh ditabiskan itu. Terus juga yang terakhir yang pernah melakukan pembunuhan gitu juga tentu nggak boleh ditabiskan gitu. Terus setelah itu ada syarat-syarat terakhir yang perlu dipenuhi. Jadi telah menyelesaikan pendidikan. Jadi kayak para frater ini sekolahnya sekolah teologi. Kampusnya itu di Kentungan itu, seminari tinggi itu, ya di situ. Jadi telah menyelesaikan pembelajaran sebagai calon imam gitu, dan itu ditempuh dalam waktu kurang lebih 5-6 tahun gitu. Terus juga tentu seperti yang sudah Frater katakan tadi, sebelum ditabiskan menjadi romo harus ditabiskan dulu menjadi diakon. Jadi harus melewati tahap itu. Jadi diakon dulu, terus kemudian baru jadi romo gitu. Terus juga perlu dilihat kualitas diri. Jadi seperti kemampuan diri seorang calon romo itu ya adik-adik ya. Jadi seperti dapat memiliki kesalehan yang sejati, terus kemudian memiliki moral yang baik, dan juga memiliki kecakapan untuk melaksanakan pelayanan suci gitu. Jadi itu adik-adik beberapa persyaratan untuk menjadi seorang calon imam atau menjadi romo begitu. Dan itu Frater ambilkan dari sini, buku KHK ini, dan semoga ini semua bisa bermanfaat untuk adik-adik. Jadi kalau adik-adik ada yang kepengen menjadi romo ya segeralah dibaptis begitu. Kalau yang belum dibaptis, terus kemudian setelah itu krisma, jadi harus melewati tahap-tahap itu. Terus kemudian ya masuk seminari dong. Gitu ya adik-adik. Semoga apa yang Frater katakan ini dapat membantu membuka cakrawala dan pengetahuan kita semua. Terima kasih. Semangat.